Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibni Gustina, Lulu Lutfiah, Rohmatul Nur Hakiki, Sela Ramadila, dan Muhammad Zaki Mubarok. Di sini kami akan menyampaikan materi model pembelajaran Dick and Carey, dan materi pertama akan disampaikan oleh Ibni Gustina. Model ini dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey, dan James O'Carey pada tahun 1985. Nah, pengertiannya, Dick and Carey ini memandang desain pembelajaran sebagai sebuah sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. Nah, menurut mereka juga, pendekatan sistem itu selalu mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau Instructional System Development. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama itu ada mengidentifikasi standar kompetensi. Pada kegiatan ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang segera perlu dipenuhi. Dengan mengkaji kebutuhan, pengembangan akan mengetahui adanya suatu keadaan yang seharusnya ada dan keadaan nyata real di lapangan yang sebenarnya. Dengan melihat keadaan tersebut, maka pengembang akan mencoba menawarkan alternatif pemecahan dengan produk hasil kembangnya. Yang kedua ada melakukan analisis instruksional, yaitu pengembang melakukan analisis pembelajaran yang mencangkup keterampilan, proses, prosedur, dan tugas-tugas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal yang dirasa menjadi kebutuhan perlu untuk diidentifikasi dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan produk. Kemudian, mengidentifikasi kemampuan awal. Hal ini dilakukan secara simultan bersamaan dengan analisis pembelajaran atau dapat pula dilakukan setelah analisis pembelajaran. Menganalisis pembelajaran dan konteks mencakup kemampuan sikap, karakteristik awal pembelajaran dalam latar pembelajaran, dan karakteristik latar pembelajaran di mana pengetahuan dan keterampilan baru akan digunakan untuk merancang strategi instruksional. Kemudian, menulis kompetensi dasar. Dalam hal ini, merumuskan tujuan performasi atau untuk kerja dilakukan setelah analisis pembelajaran dan konteks. Merumuskan tujuan untuk kerja atau operasional. Gambaran rumusan operasional ini mencerminkan tujuan khusus program atau produk. Prosedur yang dikembangkan. Pengembangan melakukan penerjemahan tujuan umum atau dari standar kompetensi yang telah ada ke dalam tujuan khusus yang lebih operasional dengan indikator-indikator tertentu. Kemudian, membuat tes acuan patokan. Dalam hal ini, instrumen dalam hal ini berkaitan langsung dengan tujuan operasional yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator tertentu. Instrumen digunakan untuk mengukur perangkat produk atau desain yang dikembangkan. Baiklah, yang selanjutnya yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pra-pembelajaran, penyaji materi pembelajaran, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Penentuan strategi pembelajaran biasanya harus berdasarkan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu teori terbaru aktivitas pembelajaran. Kedua, penelitian tentang hasil belajar. Yang ketiga, karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan media pembelajaran. Yang keempat, materi atau substansi yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kelima, yaitu karakteristik siswa yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh, penggunaan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu memiliki istilah yang sama dengan media pembelajaran, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Nah, bahan ajar yang dapat digunakan seperti buku teks, buku panduan, modul, program audio video, bahan ajar berbasis komputer, program multimedia, dan bahan ajar yang digunakan pada sistem pendidikan jarak jauh.
Selanjutnya yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data terkait dengan kekuatan dan kelemahan program tersebut. Nah, hasil dari proses evaluasi formatif ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki draft program 3 jenis evaluasi formatif. Nah, yaitu evaluasi perorangan, evaluasi kelompok sedang, dan evaluasi lapangan. Nah, evaluasi perorangan ini untuk memperoleh masukan tentang ketercernaan dan daya tarik program. Biasanya langsung melibatkan kontak secara langsung kepada 1 atau 3 siswa calon pengguna program. Nah, selanjutnya evaluasi kelompok sedang. Nah, evaluasi kelompok sedang ini untuk mendapatkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program. Nah, biasanya melibatkan kelompok kecil yang terdiri 10 hingga 15 siswa. Selanjutnya evaluasi lapangan. Nah, evaluasi lapangan ini tahap uji coba program sebelum program ini digunakan pada pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya yang ke-9, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Nah, langkah terakhir dari proses desain adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dikumpulkan, dirangkum, lalu ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan dari program tersebut. Nah, evaluasi ini tuh tidak hanya dilakukan pada draft program pembelajaran saja, tetapi juga pada aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis instruksional, entry behavior, dan karakteristik siswa. Prosedur evaluasi formatif perlu dilakukan pada semua aspek program karena untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program tersebut. Selanjutnya yang 10, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini tuh berbeda jenis dengan evaluasi formatif karena evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan setelah program selesai dievaluasi formatif dan direvisi dengan standar yang digunakan oleh perancang program. Habis itu evaluasi sumatif ini tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilaian independen. Nah, kenapa melibatkan penilaian independen? Karena ada satu alasan, yaitu untuk menyatakan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong dalam proses desain sistem pembelajaran. Langkah desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey merupakan sebuah program yang menggunakan pendekatan sistem dalam desain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain pembelajaran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun kelebihan dari model Dick and Carey yang pertama adalah setiap langkahnya itu jelas sehingga dapat diikuti dan kita tidak akan bingung karena proses pembuatannya itu terperinci. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, adanya revisi pada analisis instruksional sehingga bila ada kesalahan dapat segera diperbaiki dan tidak akan mempengaruhi komponen setelahnya. Yang keempat, komponennya itu lengkap, mencakup semua hal yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Adapun kekurangan model Dick and Carey, yang pertama kaku karena langkah-langkahnya telah ditentukan. Yang kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dikembangkan sesuai langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran berskala besar. Yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilaksanakan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Pada tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran,
Tidak nampak secara jelas ada tidaknya pakar atau validasi. It's crazy how your heart just has a mind of its own.